Tampil ya. Baik, kita mulai saja untuk perkuliahan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih berjumpa lagi ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke perkuliahan kali ini, perlu saya berikan beberapa informasi ya terkait dengan perkuliahan sesuai yang sudah saya instruksikan di WA Group kemarin bahwa silahkan Anda mengisi kuesioner untuk terkait PTM, yaitu untuk perkuliahan offline-nya. Nah, nanti semoga hasil dari isian kalian itu dapat segera dieksekusi dari pihak kampus untuk pelaksanaan kuliah offline-nya. Kemudian yang kedua terkait dengan nanti setelah saya memberikan materi itu akan saya berikan tugas untuk dikerjakan ya secara pribadi, dan kemudian filenya itu .pdf, file name-nya itu nama Anda diakhiri dengan 4 digit NIM Anda masing-masing. Untuk waktu pengumpulannya 1 minggu. Nah, itu beberapa informasi yang di awal saya berikan terlebih dahulu. Kalau boleh saya bertanya, kemarin untuk pembahasan e-commerce sudah dibahas belum ya? Saya lupa. Untuk kegiatan bisnis. Sudah dibahas belum? Sepertinya belum. Belum ya? Kayaknya belum, Pak. Oke, kita bahas sekilas ya terkait dengan materi untuk ketiga terkait web internet dan e-commerce. Untuk e-commerce sendiri ya, untuk pembelajaran baik itu kita membeli, kita menjual yang kita menggunakan internet itu secara bisnisnya ada tiga tipe dari bisnis dalam e-commerce. Yang pertama itu business to customer. Jadi antara bisnis dengan langsung customer atau istilahnya B2C. Nah, kemudian yang satunya customer to customer. Itu C2C, C2C ya. Kemudian business to business, B2B. Nah, ini prinsip dari kegiatan khususnya untuk e-commerce di internet. Ada 3. Yang pertama business to customer ya. Di sini untuk B2C penjualan produk atau layanan kepada masyarakat umum. Jadi langsung ya. Jadi misalkan Anda memiliki toko ya, misalkan di Shopee atau Bukalapak. Kemudian Anda menaruh barang yang Anda jual di situ, kemudian ada yang beli langsung ke customer, berarti itu langsung B2C, kegiatan bisnisnya. Nah, di sini jenis e-commerce ini ada beberapa penggunaannya yang bisa digunakan. Ada online banking, ada financial trading atau forex, atau berbelanja. Itu tipe dari B2C. Ya, kalau di sini di berbelanja, contohnya di Amazon.com. Kalau di kita ya Shopee, Bukalapak itu. Jadi dari bisnis ke langsung customer. Nah, kemudian yang kedua C2C, customer to customer. Sifatnya lebih kepada individual ke individual. Biasanya langsung di sini, web anticipation. Buyer tidak saling ketemu. Ya. Proses penawaran itu ada di elektronik. Ya, biasanya untuk penjualan sebuah website. Nah, contohnya ada Quidbet, eBay dan Abit. Itu contoh untuk tipe bisnis customer to customer. Kemudian terakhir ada business to business. Ini lebih pada penjualan produk antara dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Terutama hubungan dengan pemasok produsen. Intinya link lah.
Nah, Anda dalam misalkan Anda membuat toko, kemudian perlu bahan mentah misalkan, tentu saja Anda akan membutuhkan yang namanya perusahaan lain untuk pemasok bahan mentah untuk jadikan produk Anda. Jadi hubungan bisnis tersebut B2B, antara bisnis dengan bisnis. Nah, itu sekilas tentang e-commerce. Jadi tipenya ada 3 ya yang perlu Anda ketahui. Business to customer, customer to customer, dan yang terakhir business to business. Nanti untuk pengembangannya bisa Anda perdalam lagi. Kemudian metode security dalam e-commerce sendiri itu lebih pada proses pembayaran menggunakan 2 tipe, yaitu credit card dan digital cash. Untuk memberikan apa security tersebut? Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya atau pembelinya dalam menggunakan e-commerce di internet. Kalau menggunakan kredit, kita bisa menggunakan secara cepat dan nyaman. Digital cash setara dengan uang tunai. Nah, digital cash ini contohnya kalau pernah Anda mendengar Bitcoin, ya, tahu ya Bitcoin, pernah dengar ya, walaupun kita tidak pernah melihat secara fisiknya ya. Yang perlu saya informasikan bahwa digital cash ini atau contohnya ada di Bitcoin merupakan uang yang disetujui sah di dunia maya dan hasilnya nanti bisa diwujudkan menjadi uang fisik, misalkan dalam bentuk dolar atau bentuk rupiah dalam dunia nyatanya. Nah, kalau digitalnya salah satunya Bitcoin. Kemudian untuk cloud computing. Nah, ini untuk memperjelas kemarin kegiatan website. Di sini untuk cloud computing di sini kita prinsipnya tidak perlu mementingkan dalam segi proses kapasitas hardware yang kita miliki. Kita tidak perlu maintenance. Kita tidak perlu menginstal aplikasi untuk penyimpanan. Nah, dalam cloud computing ini lebih kepada basic, ada klien, ada server, ada internet. Ini hal pokok yang harus ada dalam cloud computing. Nah, penjelasannya secara singkat bahwa cloud computing ini kita menyimpan data itu dalam satu server. Nah, contohnya di sini ya. Nah, ada gambaran satu server yang nanti file tersimpan tersebut bisa diakses oleh keseluruhan klien atau user menggunakan hardware apapun itu. Yang penting ada jaringan internet. Pengaksesannya tentu saja ada batasan-batasan ya. Dia bisa mengakses seberapa jauh dan sebagainya. Jadi ada batasannya. Tapi fokusnya file data tidak disimpan di komputer masing-masing. Disimpannya di server. Itu prinsip dari cloud computing. Kemudian ada Internet of Things. Ini ya kita bisa melakukan segalanya di internet. Suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Nah, contoh fisiknya seperti apa? Smartphone. Ya, smartphone yang dalam proses aplikasi sistem menggunakan versi web 0.3, 4 maupun 5 yang sudah menggunakan prinsip Internet of Things. Di Internet of Things sendiri ini untuk memungkinkan objek yang disematkan dengan perangkat listrik untuk mengirimkan data dan menerima data. Lebih fisiknya fisik. Contohnya smartphone atau perangkat yang lain, atau mobil atau yang lain lah, di mana pengguna aplikasi mulai dari versi web versi yang ketiga. Contohnya berikut MEMS, Internet, QR, RFID. Ini contoh aplikasi web yang sudah menggunakan Internet of Things. Ya, itu flashback terkait dengan materi kemarin yang belum terselesaikan agar nanti bisa didalami kembali. Kemudian kita lanjut di materi yang keempat terkait dengan
sistem software. Nah, ini saya yakin ya, sebagian besar Anda itu sudah mengenal dengan namanya sistem software atau SO lah gampangnya ya. Ya kebanyakan kita menggunakan sistem software menggunakan Windows, ya kan? Nah, itu termasuk dalam sistem software. Yang perlu kita dalami bahwa kita dalam kegiatan sehari-hari, dalam beraktivitas sehari-hari, pasti akan bersinggungan dengan baik itu komputer dan komputer application. Nah, di sini maksudnya akan bersinggungan dengan hardware maupun dengan software dalam proses kegiatan sehari-hari misalkan. Misalkan kita kegiatan memancing di laut misalkan. Penggunaan sistem hardware software-nya apa? Nah, kita menggunakan pendeteksi ikan misalkan. Nah, di situ bahwa kegiatan itu sudah mengaplikasikan baik itu hardware maupun software dalam kehidupannya misalkan. Contohnya apa dalam pembahasan kali ini? Kita akan membahas terkait dengan operasi sistem itu sendiri, kemudian utility dari program, dan driver pendukung dalam proses pemahaman kali ini ya, pemahaman terkait dengan sistem software. Dalam sistem software sendiri kita mulai bekerja, kita mengakhiri bekerja, pasti akan bersinggungan dengan yang namanya aplikasi software, hardware untuk menangani beberapa kegiatan teknis yang akan kita hadapi. Adapun beberapa operasi contoh dari sistem software sendiri atau yang akan kita gunakan sendiri itu ada operasi sistem, ada utilities, ada driver, ada translator, dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa sistem software yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita dalam menangani masalah yang teknis. Lanjut. Masuk ke pembahasan operasi sistem atau SO, ya, yang merupakan kumpulan program yang menangani tugas-tugas secara teknis. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa operasi sistem itu tidak terdiri hanya satu program saja, tapi sekumpulan dari program-program yang dijadikan satu, yang nantinya untuk menangani tugas-tugas kita dalam penggunaan sistem. Adapun fungsi dari operasi sistem untuk mengelola sumber daya komputer, ya, kita sudah membangun, kita sudah merakit, misalkan PC, kemudian ada monitor, ada keyboard, ada mouse, kemudian ada printer dan sebagainya. Nah, hardware tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya operasi sistem. Maka secara garis besar operasi sistem ini untuk mengelola sumber daya komputer agar nanti bisa kita jalankan. Ya. Walaupun nanti di dalamnya itu nanti juga ada proses koordinasi antara memori, pemrosesan, penyimpanan, printer dan monitor dan sebagainya. Yang nanti saling bekerja sama atau jadi satu untuk bisa dijalankan. Bisa juga untuk memantau kinerja dari sistem. Nah, kita ingin melihat kinerja memori kita seperti apa, kita ingin melihat kinerja grafik atau VGA kita seperti apa dan sebagainya. Bisa kita lakukan dalam operasi sistem tersebut. Juga bisa kita membuat sebuah seperti kalender atau jadwal ya untuk perkuliahan kita misalkan. Memberikan keamanan. Nah, ini salah satu tujuan dari operasi sistem untuk memberikan keamanan bagi penggunanya khususnya dalam melaksanakan tugas baik itu menyimpan data lain sebagainya. Jadi keamanan perlu dipertimbangkan dalam penggunaan sistem operasi. Kemudian provider user interface. Nah, ini lebih condong kalau Anda suka ya yang game ini ya, yang suka main game misalkan, tentu ingin menginginkan tampilan itu bisa dilihat secara secara nyata, seperti nyata ya. Tentu saja membutuhkan user interface yang bisa menampilkan gambar yang lebih baik.
Kemudian dalam operasi sistem sendiri itu juga bisa menjalankan aplikasi, untuk menjalankan aplikasi, di mana aplikasi itu bisa multitasking, maksudnya bisa segalanya lah istilahnya. Jadi pada waktu mengcopy, mendelete, kemudian merename itu bisa dilakukan dalam waktu-waktu, baik itu dalam aplikasi latar depan maupun latar belakang. Otomatis ya seperti booting itu ya. Kita kan kalau mengoperasikan komputer itu menghidupkan dulu, kemudian kalau selesai dimatikan dulu. Kemudian lanjut pada fitur pada operasi sistem. Nah ini saya rasa rekan-rekan sudah tahu ya terkait dengan fitur pada operasi sistem sendiri. Ya, misalkan istilah booting. Nah, booting itu istilahnya ya waktu kita menghidupkan komputer dan merestart komputer atau mematikan komputer itu namanya booting. Ya. Kemudian fitur apa saja yang ada dalam aplikasi software. Nah, ini beberapa saja yang saya sebutkan. Yang lainnya mungkin masih banyak yang belum sebutkan. Ada yang namanya icon, ada yang namanya pointer, ada yang namanya Windows, ada menu, tab, dan lain sebagainya. Di mana fitur-fitur aplikasi software ini untuk mempermudah kita dalam melakukan sebuah kegiatan misalkan. Kemudian ada file dan folder. Nah, ini yang ada di operasi sistem ya. Di semuanya nanti ada beberapa contoh dari operasi sistem itu pasti ada file dan folder. Di mana file sendiri itu untuk file data ataupun program. Contohnya juga bisa file gambar atau file video. Kalau folder sendiri itu tempat untuk menyimpan. Ya, ini mungkin tidak perlu saya panjang lebar karena ini saya rasa sudah paham ya bahwa fitur dari operasi sistem itu salah satunya ini. Kemudian lanjut ke kategori dari operasi sistem itu sendiri. Nah, secara singkat kategori dari operasi sistem itu ada 3. Yang pertama embedded, yang kedua standalone, yang ketiga sistem operasi jaringan. Nah, untuk sistem operasi embedded sendiri itu contoh penggunaannya atau implementasinya itu pada smartphone kita. Ya, pada smartphone kita, kepada smartwatch kita, kepada video game sistem. Mungkin yang suka game memiliki PS itu termasuk operasi sistem embedded. Jadi bisa melakukan kegiatan dalam waktu-waktu, sewaktu-waktu lah istilahnya. Kemudian standalone operasi sistem juga disebut sebagai sistem operasi desktop. Nah, misalkan apa? Ya Anda nginstal Windows, nginstal OS, nginstal Linux, itu kalau tidak dihubungkan dengan komputer yang lain, masuk ke dalam operasi sistem standalone, berjalan sendiri. Tapi nanti kalau sudah dihubungkan dengan komputer lain, itu menjadi sistem operasi jaringan. Ya. Sedangkan untuk sistem operasi jaringan sendiri itu ternyata memiliki sistem operasi yang khusus. Walaupun Windows kita bisa dijadikan untuk sistem jaringan, tapi ada satu operasi yang khusus untuk jaringan. Namanya Windows Server misalkan. Yang dikhususkan untuk jaringan. Kemudian ada Linux. Nah, ini bagi penggemar selain Windows ya, penggemar fanatik selain Windows itu biasanya pakai Linux. Yang istilahnya macam-macamnya banyak lah. Ada misalkan ada Ubuntu, ada Slackware dan sebagainya. OS disimpan di server jaringan yang mengkoordinasikan semua komunikasi antara komputer lain. Nah, misalkan kita menggunakan sistem operasi jaringan, misalkan menggunakan Windows Server, maka sistem operasi Windows Server itu hanya kita install di servernya saja. Ngaksesnya pakai Windows biasa, Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau yang lainnya. Jadi Windows Servernya hanya diinstal di servernya saja. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa standalone dan sistem operasi jaringan, sistem operasi embedded itu sudah sedikit ada gambaran ya
terkait dengan kategori dasar dari sistem operasi tersebut. Lanjut, pertama pada mobile operasi sistem operasi di mobile. Nah, HP kita, smartphone kita itu termasuk dalam operasi embedded, ya, operasi sistem yang sifatnya embedded. Penggunaannya mudah dan biasanya penggunaan atau operasinya menggunakan jaringan atau wireless untuk berkomunikasi misalkan. Adapun contoh dari operasi mobile ini, SOS mobile ini, ada Android, ada iOS, ada Windows Phone misalkan. Nah, tentu saja ya penggunaan paling banyak Android nih, yang sering kita gunakan dalam kegiatan khususnya untuk berkomunikasi. Kemudian lanjut ke operasi sistem desktop. Nah, tadi ya, bahwa operasi yang kedua itu sistem operasi standalone, berdiri sendiri. Jadi, ketika kita memiliki Windows, ketika kita menginstal macOS, Unix, Linux, tapi tidak digunakan untuk berhubungan dengan komputer lain, maka masuk ke dalam sistem operasi standalone. Nah, kalau Windows sendiri, itu kan sistem operasi yang kita gunakan, ya, banyak digunakan. Kemudian ada macOS, nah ini mungkin beberapa yang punya ya, karena mahal tentunya. Itu mudah digunakan. Unix, nah ini kalau yang ingin memfokuskan jaringan bisa menggunakan Unix, walaupun Unix itu awalnya desain untuk membuat sebuah web. Kemudian ada Linux. Nah, Linux sendiri itu maksudnya non-proprietary, ini tidak ada yang memiliki. Beda dengan Windows ya. Kalau Windows kan milik Microsoft ya. Jadi ketika ada ide untuk mengembangkan sistem operasi di Windows, itu tidak boleh atau tidak leluasa. Ide atau penambahan fitur pada Windows hanya bisa dilakukan oleh pekerja yang di Microsoft. Nah, beda dengan Linux. Nah, kalau Linux sendiri, itu kita memiliki ide, kita ingin membangun sistem baru, itu bisa dikembangkan sendiri. Jadi, tidak ada yang memiliki gratis misalnya, karena open source. Nih. Kemudian Windows ya, ini yang untuk pembeda antara Windows 8 dan Windows 10. Ini yang sering kita gunakan ya. Ini kemunculannya nih, Windows 8 itu dimunculkan oleh Microsoft dengan alasan untuk mengintegrasikan desktop OS dengan OS seluler. Jadi startup-nya. Kenapa adanya Windows 8? Itu salah satu tujuan utama untuk mengintegrasikan desktop OS dengan OS seluler. Yang startup integrasi UEFI dan mode boot hybrid. Maksudnya menggabungkan hibernasi dan normal boot agar nanti berjalannya secara bisa dijalankan di OS selulernya di Windows 8 ini. Kemudian untuk Windows 10 sendiri atau Windows 10 di sini menggabungkan Windows desktop dan seluler sistem operasi. Jadi menyatukan OS di semua sistem yang dapat berjalan di semua interface. Nah, yang kita nikmati ini sudah termasuk dalam Windows 10 misalkan. Jadi bisa berjalan. Yaitu ini merupakan apa ya? Perbedaan antara Windows 8 dan Windows 10. Startup-nya lah seperti itu. Kemudian lanjut di OS Mac, ya. Mac OS ya, yang berjalan di Apple komputer ya. Nah, di sini tentu saja tidak hanya dua contoh ini saja versi dari Mac OS sendiri, ada banyak. Kalau Anda misalkan ingin tahu, Anda Google sendiri itu banyak banget. Tapi di sini saya mengambil dua versi yang saya anggap ini merupakan versi permulaan atau startup, yaitu OS Maverick sama OS Yosemite. Di mana Maverick sendiri itu menurut saya startup manajemen daya yang ditingkatkan, jadi lebih hematlah penggunaan baterai misalkan, pencerahan cahaya dan sebagainya, itu startup-nya. Kemudian dari OS Yosemite sendiri itu pada antarmuka pengguna baru, maksudnya ya penggunaan antarmuka yang mudah dipahami atau yang istilahnya sifatnya user friendly lah seperti itu. Itu contoh dari
Mac OS. Kemudian ada Linux, Unix ya, Unix dan Linux. Nah, ini Unix OS sendiri ini server on the web, jadi lebih digunakan OS sebagai server yang nanti akan digunakan dan sifatnya berupa mainframe komputer. Maksudnya contoh dari mainframe komputer itu penggunanya adalah IBM atau merek dagangnya ya, merek dagangnya IBM. Nah, kalau tingkatannya kan ada komputer, ada komputer, ada jaringan, ada server, ada mainframe, ada subkomputer misalkan. Nah, mainframe sendiri itu untuk menangani segala kegiatan teknis secara cepat dan bersamaan. Jadi semua kegiatan. Nah, kalau superkomputer itu lebih spesialis. Jadi tidak segalanya dieksekusi di situ atau diatur di situ, tapi spesial. Misalkan untuk penelitian, ya di situ hanya untuk penelitian saja superkomputer. Digunakan sebagai personal komputer juga bisa di OS Unix ini. Kemudian ada Linux. Nah, ini versi dari Unix, jadi pengembangan lah seperti itu. Alternatif untuk Windows. Nah, misalkan Anda sudah terbiasa pengguna Windows ingin menggunakan aplikasi OS yang lain, itu alternatif yang paling mudah adalah penggunaan Linux. Open source free. Nah, di sini maksudnya seperti ini. Tadi ya, bahwa Linux itu tidak ada yang memiliki. Jadi, Anda bisa berkreasi di situ. Anda bisa membuat OS sendiri dari pengembangan Linux yang lama misalkan. Contohnya ya, Anda mengenal Linux Ubuntu misalkan. Di situ kan ada versi-versinya ya, versi dari OS Linux sendiri itu. Nah, di situ Anda bisa berkreasi di situ, mengembangkan aplikasi Linux di situ tanpa perlu adanya lisensi. Nah, beda ya kalau Microsoft Windows itu kan ada lisensinya, ada ORI, ada bajakan dan sebagainya. Nah, kalau di Linux itu bebas. Jadi tidak perlu takut kalau ada sidak misalkan, ada operasi software itu pengguna bajakan atau bukan seperti itu. Kemudian contoh dari penerapan Linux sendiri itu pada Google Chrome OS, di mana Google Chrome OS ini fokusnya pada konektivitas internet dan cloud computing. Tadi sudah saya jelaskan ya di awal pertemuan tadi, cloud computing sendiri gambaran secara umumnya bahwa cloud computing ini tempat kita menyimpan data tanpa kita perlu memikirkan kapasitas yang kita miliki. Hanya saja fokus utamanya hanya pada koneksi internet yang harus stabil. Karena file yang kita kirim itu bukan di tempat kita, tapi di server misalkan. Kecepatan tentu saja ditentukan dengan kecepatan internet yang kita miliki. Selanjutnya ada virtualisasi, virtual machine. Nah, virtualisasi sendiri merupakan upaya yang pembuatan virtual dari semua yang bersifat fisik. Nah, kita bisa menginstal OS dalam satu PC itu lebih dari satu OS. Misalkan Windows dengan Linux, itu bisa kita lakukan. Hal ini biasanya berkaitan dengan sistem operasi, penyimpanan data, maupun jaringan. Ya, jadi kalau sistem operasi tadi itu contohnya ya ada Windows sama Linux dalam satu komputer. Penyimpanan data, seperti tadi cloud misalkan ya, maupun jaringan. Perangkat lunak virtualisasi atau virtualisasi mesin ini muncul sebagai komputer independen yang terpisah ya. Jadi masing-masing berdiri sendiri. Baik itu hostnya maupun tamunya, hostnya. Pada dasarnya, hubungan host dan ghost adalah seperti membuat jaringan LAN antara dua komputer. Nah, jadi ya jaringan yang tidak melalui kabel lah istilahnya. Kalau contohnya kan seperti jaringan LAN ya, jadi menghubungkanlah antara dua sistem. Kalau di sini dicontohkan paralel untuk menjalankan Mac, menjalankan program Windows di OS. Jadi ini contohnya kita memiliki OS Mac,
Kemudian kita menjalankan program Windows, itu bisa kita lakukan, namanya virtual machine di situ. Kemudian utilities. Nah, ini untuk mendukung kinerja sistem kita atau komputer kita agar bisa lebih stabil dalam proses kinerjanya. Di utilities sendiri itu ada beberapa hal yang paling penting. Ada untuk menangani troubleshooting atau mendiagnosis program yang error misalkan. Nah, contohnya apa utilities itu? Kita menggunakan sistem suite. Itu utilities dari pihak ketiga. Kemudian kita ingin mendeteksi adanya virus atau ingin menghapus virus. Melindungi komputer dari virus, kita bisa menggunakan Bitdefender. Kita bisa menggunakan Norton. Kita bisa menggunakan McAfee dan lain sebagainya. Di mana utilities tersebut untuk melindungi komputer kita dari serangan virus. Kemudian kita bisa menggunakan utilities untuk menangani backup data misalkan atau backup program. Menggunakan Amoy Backuper misalkan untuk menyalin file kita jika misalkan ya contohnya di smartphone kita ya. Di situ kan ada backup ya. Misalkan smartphone kita gunakan udah paling lama misalkan udah 5 tahun. Kinerja jadi lambat dan sebagainya. Tentu saja kita ingin kinerja lebih cepat. Salah satu caranya dengan backup. Kemudian ada file kompresi untuk mengurangi ukuran file dari program yang kita miliki. Nah, contohnya kita menggunakan WinRAR. Nah, itu contoh yang paling umum lah. Kita ingin misalkan mengirim email ya, mengirim email di teman kita. Kan kita tahu ya bahwa email itu kapasitasnya paling besar adalah 20 MB ya. Itu bisa kita kirim. Tapi kalau kapasitas di atas itu tidak bisa kita kirim. Harus kita kecilkan dulu menggunakan program kompresi. Satunya adalah WinRAR. Nah, itu contohnya juga akan nanti berdampak dengan cloud tadi. Kita ngirim filenya 40 MB misalkan. Tentu tidak bisa ya, tidak bisa kita kirim ke email tersebut ya. Nah, itu jika kita tetap berkeinginan untuk mengirim file tersebut, maka nanti akan diminta untuk masuk ke dalam Google Drive. Ya. Di mana Google Drive tersebut kita memberikan izin file kita dimasukkan di Google Drive tersebut agar bisa kita kirim. Itu salah satu prinsip dari cloud computing agar kita bisa mengirim file dalam ukuran besar tanpa mempertimbangkan kapasitas kita yang kita miliki. Kemudian di sini ada macOS Activity Monitor. Ini termasuk utility ya. Ini contoh di Windows. Komputer kita mengalami trouble ya atau responding. Ini penggunaan di OS. Menggunakan OS Activity Monitor Design. Nah, ini di Windows. Ini pertanyaan sekarang, ketika Anda membuka file dan ternyata file Anda itu not responding, Anda akan melakukan apa? Kira-kira apa yang Anda lakukan? Ketika komputer Anda not responding, gimana Mas Sultan? Di force close, Pak. Gimana? Ditutup paksa. Force close. Pakai apa? Pakai Task Manager. Nah, Task Manager ya. Ini mungkin yang belum tahu bisa dilakukan ya ketika file Anda itu not responding. Kan kadang-kadang Word, kemudian ada Excel, ada file gambar dan sebagainya, itu kan kadang-kadang not responding. Anda nggak bisa menutup, nggak bisa lain-lain dan sebagainya. Nah, Anda bisa menggunakan Task Manager. Kalau cara cepat saya pakai Ctrl Alt Del. Di sini ada pilihan Lock, Switch, Sync Out, Change Password, Task Manager. Nah, Anda tinggal pilih. Ini Task Manager di sini untuk memperlihatkan file apa saja yang sedang berjalan. Baik itu yang trouble maupun yang tidak.
Nanti kalau yang trouble tinggal Anda pilih, kemudian ada end task. Ya gambarannya menghentikan secara paksa. Agar Anda bisa melakukan kegiatan yang lain misalkan. Nah, itu ya kalau di Windows ya. Nah, kalau di OS tadi yang sudah saya berikan. Tapi saya belum pernah nyoba karena saya nggak pernah pakai OS. Mac OS. Oke. Kemudian lanjut ke Windows Utilities. Nah, ini kalau tadi ini kan utilities dari pihak ketiga. Ada System Suite, ada Bitdefender, ada AOMI Backpacker, dan WinRAR. Istilahnya ya pihak ketiga itu kita perlu nginstal lah, istilahnya seperti itu. Bukan bawaan Windows sendiri. Nah, kalau untuk utilities di Windows sendiri, itu ada. Ya. Di sini diberikan contoh ada 3 Windows utilities yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kegiatan kinerja dari komputer kita. Ada file history, ada disk cleanup, ada disk fragment yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kinerja dari komputer kita. Kalau file history itu untuk membuat cadangan dari hard drive yang Anda miliki misalkan. Disk cleanup untuk mengidentifikasi dan menghilangkan file yang tidak penting. Nah, disk cleanup kan kadang-kadang Anda kalau install aplikasi kemudian dihapus, itu kan ada file sisa ya. Nah, di situ yang akan dihilangkan, akan dirapikan. Disk defragment untuk mengatur file dengan ruang disk yang tidak digunakan untuk mengoptimalkan kinerja misalkan. Itu juga bisa Anda lakukan tanpa memerlukan utilities dari pihak yang ketiga. Misalkan contoh ya, di sini ada file history. Utility program yang sudah masuk bawaan dari Windows, membuat salinan ini sebelumnya, membantu mencegah efek kegagalan disk. Jadi untuk memelihara hard disk kita atau disk kita. Caranya gimana? Mudah di sini. Anda di bagian run di sini untuk pencarian, tinggal ketik aja kontrol panel, kemudian mudahnya di sini file, akan muncul file history di sini. Tinggal pilih, Anda eksekusi di situ. Untuk mengatur kembali. Baik dari penyimpanan, dari segi desktop, cepatnya atau favorit, dan sebagainya. Nah, itu untuk file history. Kemudian utilities yang kedua, disk cleanup. Nah, untuk mengidentifikasi, menghilangkan file yang tidak penting. Membebaskan ruang yang berharga dan meningkatkan kinerja sistem. Nah, ini maintenance di aplikasi sistem kita, khususnya OS yang kita gunakan, agar bisa bekerja secara maksimal lagi. Caranya juga cukup mudah. Anda untuk melakukan disk cleanup tersebut, tinggal cari aja di run, nanti ketik aja disk cleanup. Kalau saya sudah muncul ya, karena sudah saya cari. Nah, tinggal di sini. Tinggal Anda mau membersihkan yang mana? C atau D? Kalau di drive saya kan cuma ada 2, C sama D. Mungkin yang lain bisa sampai E dan F mungkin. Nah, nanti tinggal Anda pilih aja. Kemudian terakhir ada disk defrag. Nah, ini mendefrag kembali file-file yang istilahnya kosong atau tidak terisi untuk dirapikan kembali. Agar apa? Agar disk yang Anda gunakan itu operasinya bisa lebih maksimal. File diatur itu ada 2 ya. File itu ada track dan sektor. Kalau track itu berbentuk cincin, percentage. Kalau sektor bagian dari track. Anda gambarnya seperti ini nanti. Nah, ini track, ini sektor. Sektor itu ya apa ya? Ini isinya lah istilahnya. Kalau track itu lingkarannya lah. Itu gambaran dari hard disk kita misalkan. Di sini fungsi dari kita mendefrag komputer kita untuk mengidentifikasi atau menghilangkan fragmen yang tidak perlu. Jadi kadang-kadang ya, kalau kita install aplikasi di drive C, kemudian di drive dokumen akan muncul file-file yang baru. Nah, ketika kita ingin mendelete, maka ada beberapa file yang tidak terhapus. Nah, di fragment itu untuk kita perlukan untuk merapikan kembali. Kemudian ada file menjadi terfragmentasi, dipecah dan disimpan di ruang yang tidak bersebelahan. Jadi diatur pengaturan tempat file, disesuaikan. Nah, untuk kemudian
kinerja dari komputer kita itu bisa lebih optimal. Nah, kemudian di sini ada utility suite. Nah, ini tadi ya, ini kan tadi contoh utilities yang bawaan dari Windows ya. Bawaan dari Windows yang bisa kita lakukan. Ada juga utilities dari pihak ketiga. Nah, ada Bitdefender, ada Norton, ada Kaspersky. Maksudnya di sini utilities pihak ketiga itu dalam satu paket itu kita bisa melakukan misalkan contoh ketiga ini ya, kita bisa mendefrag, bisa clean up, bisa membersihkan file history dan sebagainya. Kalau di bawaan Windows itu harus satu-satu, harus pindah-pindah. Kalau di utilities ke pihak ketiga itu dalam satu aplikasi kita bisa melakukan kegiatan dari ketiga tadi. Nah, ini contoh ya dari utilities baik itu bawaan Windows maupun utilities dari pihak ketiga. Nah, materi sampai sini dulu untuk sistem software, di mana rangkuman yang bisa kita ambil kesimpulan, kita sudah mengenal beberapa contoh dari sistem software, misalkan ada Windows, ada Mac, ada Unix, ada Linux, di mana masing-masing ada 3 kategori yang bisa kita gunakan. Ada OS embedded, ada OS standalone, ada OS ringan. Nah, itu yang bisa saya berikan kali ini. Sebelum saya memberikan keterangan terkait dengan tugas berikutnya, ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Silakan Mas Putu Prima. Halo. Udah kedengeran, Pak? Kedengaran Mas, silakan Mas. Oke, Pak. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan program itu atau aplikasi itu not responding itu? Apa penyebabnya, Pak? Apa yang menyebabkan suatu program itu not responding? Yang pertama ya, Iya, ini Pak. yang paling mudah kita ingat ya. Kita memiliki komputer yang istilahnya memorinya terbatas. Ketika kita membuka file yang membutuhkan mengambil memori itu banyak, maka dia akan menjadi enggak antara file yang kita buka dengan kapasitas sistem yang kita miliki tidak seimbang, salah satunya. Jadi akan mengalami not responding. Bisa juga kita terlalu banyak membuka file, ya, membuka file. Misalkan ada Photoshop, ada Corel, ada Excel, ada Word dan sebagainya. Semakin banyak, otomatis kan file-file membutuhkan memori ya, atau akses ya. Nah, maka semakin banyak kapasitas komputer kita tidak memadai, itu akan menyebabkan not responding. Itu salah satu penyebab dari not responding. Pun ada yang lain. Seperti itu Mas Putu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada lain silakan untuk Mas Sultan, silakan sudah mau Jumatan. Jadi memorinya nggak kuat lah istilahnya. Ada lagi silakan. Silakan. Kalau belum ada, akan saya jelaskan terkait dengan tugas kali ini. Tugas pertama ya, saya mengingatkan kembali bahwa tugas kita akan dinilai di akhir nanti. Jadi harapan saya semuanya mengerjakan semua, ya. Untuk mana nih? Oke, salah. Sebentar, saya buatkan dulu. Ini tuh. Kelas ini ya.
4. Sambil saya masukkan dulu. Tugas pertama, ya. Penjelasannya kerjakan secara individu. Sumber bisa dari materi maupun di internet. Jadi Anda bisa nyari sumber baik dari materi maupun internet, ya. Kemudian untuk file .pdf, ya, file.pdf, ya. File name, nama Anda, 4 digit NIM Anda. Waktu 1 minggu. Waktu dari tanggal 22 sampai tanggal 29. Saya masukkan dulu. Saya simpan. Nah, ini ya, di sini ya, di tas ini ya. Nah, nanti silakan Anda upload jawaban di tas kita berupa .pdf, ya. Jangan lupa ya, .pdf, jangan .word, ya. Kemudian soal itu terdiri dari 10 soal. Nih. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini soalnya dalam bahasa Inggris, nanti jawabannya pakai bahasa Indonesia saja ya. Karena saya mengampu mata kuliah internasional yang diminta memberikan materi dalam bahasa Inggris, maka ini belum saya translate, jadi ya nanti ditranslate sendiri ya, untuk mempermudah Anda dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ya, jadi jawabannya berbahasa Indonesia. Ya, ada 10 pertanyaan. Nah, itu untuk di AF-nya. Nah, AF-nya dipilih mana toh? Di mana ya? Nah, di sini aja lah. Dokumen. Nah, ini Anda pilih .pdf. Ya. Pilih .pdf. Save as. Nah, nanti jawaban Anda tuh ada 2, ada bentuk .word dan .pdf. Nah, itu yang perlu saya informasikan terkait dengan tugas kali ini. Silakan jika ada yang tanyakan lagi sebelum kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Ada tidak? Ada lagi? Bila dirasa sudah cukup untuk pertemuan pada kesempatan ini, kita cukupkan ya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengikuti program pada kesempatan kali ini. Saya mengingatkan kembali bahwa untuk kesempatan kali ini ada tugas yang harus Anda kerjakan, dan waktu yang saya berikan adalah 1 minggu. Silakan Anda gunakan kesempatan tersebut. Dan mungkin kalau ada yang belum tahu terkait dengan tugas ini, bisa diinformasikan ke teman-teman, ya. Dan untuk link video nanti akan saya share di Waskita. Dan kemungkinan untuk kelas kalian, kalau kelas ini nanti yang akan saya videokan, yang lainnya tidak saya videokan. Nanti saya jadikan sumber untuk link aja. Jadi hanya 1.
tiap sesi. Ya, itu saja ya dari saya. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.